sahabat Kompas.com, di video ini Nanda bakal bahas tentang modifikasi lagi. Nah, mobilnya ini ada di sebelah Nanda, yaitu Land Cruiser. Kalau kalian lihat secara tampilan emang nggak begitu masif ya modifikasinya, cuma di sini udah ada beberapa pembaruan nih atau beberapa upgrade yang dilakuin sama pemiliknya. Kita bakal bahas satu-satu, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekarang kita bahas dulu ubahan di bagian depan. Nah, bagian depannya ini si pemiliknya udah rubah di bagian bumper. Jadi bagian depannya ini udah ditambahin bulbar baja dan di bawahnya itu udah ada skid plate. Otomatis ground clearance-nya lebih tinggi, jadi bisa lebih mumpuni nih untuk off-road. Dan untuk di bagian tengahnya ini udah ada light bar sama fog lamp di bagian kiri dan kanan. Terus untuk lampu dan grill itu masih standar bawaan pabrik. Begitupun kap mesinnya. Terus di bagian atasnya ini juga udah ada snorkel, jadi memang mobil ini tuh udah siap banget berpetualang lah ya. Terus kita lanjut ke bagian samping. Nah, berlanjut ke bagian samping. Kalau kalian lihat di bagian sampingnya ini bener-bener jangkung banget ya, karena sektor kaki-kakinya tuh udah dirubah. Dari bagian bannya juga udah diganti dari standar jadi ban yang lebih besar. Dan dia juga udah pakai ban all terrain, jadi dia udah mumpuni banget nih untuk medan-medan yang berat. Terus kalau kalian lihat lagi nih di dalamnya itu suspensinya juga udah dirubah. Nah, untuk suspensinya nih dia juga udah ada pengaturan untuk rebound dan preload, tapi dia belum adaptif. Kalau dia memang tampilannya beda banget ya, untuk kaki-kakinya jadi lebih jangkung dan lebih tangguh gitu. Sekarang kalau misalnya dilihat secara keseluruhan di bagian samping atau bodinya dari atas maupun bodi samping ini nggak ada perubahan sama sekali, masih yang standar. Terus kita lihat ke bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya masih standar bawaan pabrik, jadi belum ada yang dirubah. Cuma pemiliknya lagi-lagi nambahin lampu aksesoris tambahan di bagian kiri dan kanan. Dia juga nambahin hook nih, jadi mobilnya bisa di towing kalau lagi terjebak di medan off-road. Sekarang kita berlanjut ke bagian interior. Oke, sekarang kita lanjut lihat bagian interiornya. Kalau dilihat sekilas emang lagi-lagi nggak ada yang berubah, karena emang pemiliknya ingin mobil ini tetap enak dan nyaman dipakai buat harian, tapi dengan audio yang lebih mumpuni gitu. Jadi secara keseluruhan di bagian interior nggak ada ubahan. Jadi untuk bagian joknya, terus dashboard, setir juga semuanya masih standar. Cuma ada beberapa ubahan. Kita lihat satu-satu ya ubahannya. Yang pertama itu dia ada tambahan audio tweeter yang udah 4-way. Ini di bagian kiri dan kanan. Terus juga di bagian tengah itu kalau kalian lihat dia udah ada diffuser yang fungsinya adalah untuk memecah frekuensi dari kaca. Jadi audio yang dihasilkan akan lebih bagus. Terus di bagian head unit dia juga masih pakai standar, cuma ini ada iPad tambahan. Jadi dia bisa dikonekin ke mobilnya langsung. Nah, sementara di bagian konsol tengah ini semuanya kita lihat masih standar. Nah, terus mobil ini juga udah pakai tambahan dashcam. Jadi buat mantau situasi lalu lintas dari dalam mobil. Nah, selanjutnya kalau untuk baris kedua itu nggak ada ubahan, masih standar sama seperti biasa. Cuma ada yang beda banget di bagian bagasi. Kita lihat yuk. Nah, yang tadi udah Nanda bilang di bagian belakangnya nih ada yang beda, yaitu di sebelah kirinya ini udah full audio. Jadi di sini ada power dan amplifier dari merek Audison. Si pemiliknya memang sengaja untuk meletakkan ini di bagian kiri karena dia mau tampilan mobilnya itu tetap OEM look. Jadi nggak mau yang modifikasi heboh gitu loh. Jadi walaupun audionya memang cuma segini aja atau di sisi kiri ini aja, cuma dengan perangkat yang ada di sini, mobil ini udah sering ikut kontes audio. Jadi emang mobil harian, tapi dengan spek yang bisa ikut modifikasi kontes.
Oke sahabat Kompas.com, itu dia tadi impresi Nanda soal modifikasi dari Land Rover ini. Memang sih kalau kita lihat ya modifikasinya nggak begitu masif. Cuma kalian jangan lihat dari merek mobil ya, karena modifikasi seperti ini tuh sebenarnya bisa aja dipasang di mobil apapun seperti Toyota Rush, Mitsubishi Pajero atau lain-lainnya gitu. Dan mobil ini juga bisa dijadikan acuan buat kalian yang pengen kendaraannya terlihat OEM look atau terlihat standar tapi dengan spesifikasi atau kaki-kaki yang mumpuni dan juga audio yang bagus untuk kalian dengar di dalam mobil. Oke sahabat Kompas.com, itu dia video dari Nanda. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan saksikan terus video di channel Kompas Otomotif.